adalah korban dari pelecehan seksual. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Halo. Fakultas Ilmu Kesehatan hadir sebagai fakultas yang unggul di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Fakultas ini terdiri dari 7 program studi, baik program sarjana dan diploma. Di antaranya adalah program studi S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Fisioterapi, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Keperawatan, dan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas perkuliahan yang nyaman, laboratorium dengan konsep mini hospital, akses wifi yang kuat. Program unggulan yang dimiliki yaitu kegiatan internasionalisasi ISEP, International Student Experience Program, program pengabdian kepada masyarakat SAGA atau sahabat keluarga, dan berbagai macam beasiswa yang bisa didapat oleh mahasiswa. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses website unsurabaya.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Health Podcast. Jumpa lagi kali ini bersama saya Salwa Syahira, mahasiswi Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelecehan seksual. Nantinya kita akan berbincang lagi dengan narasumber kita yang sudah ada di sebelah saya. Beliau bernama Ibu Sutratni Eskep Nurse MKes. Beliau sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nantinya kita akan membahas lebih dalam tentang pelecehan seksual karena baru-baru ini banyak sekali ya Bu bermunculan kasus pelecehan seksual itu sendiri, yang dimana adalah pelakunya itu orang terdekat dari korban, dan bahkan korban itu belum menyadari bahwa dia itu adalah korban dari pelecehan seksual. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ibu. Mungkin Sobat Health Podcast udah nggak sabar untuk kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Apa sih itu pelecehan seksual yang sangat hangat sedang diperbincangkan itu Ibu? Ya, saat ini memang yang namanya kasus pelecehan seksual itu kalau kita lihat data gitu tidak semakin turun, tapi semakin hari dari tahun ke tahun ini semakin tinggi kasusnya. Jadi kalau kita lihat aja data pada 2001, sejak Januari sampai dengan Juli, itu sudah ada sekitar 2.500 kasus kekerasan pada wanita, yang itu juga termasuk pelecehan seksual salah satunya. Nah, ketika kita bicara sesuatu yang menggunakan kata seksual, ini pastinya akan menjadi sesuatu bahasan yang sangat menarik gitu. Tetapi sebelum kita ngomong apa itu pelecehan seksual, kita harus tahu apa itu seks sendiri. Jadi ketika kita bicara seks, maka seks itu sesungguhnya adalah bagian dari biologis, yang artinya sebenarnya adalah jenis kelamin, perbedaan antara pria dan wanita. Tapi kita bicara seksualitas, itu memiliki dimensi yang lebih komplit atau lebih kompleks karena menyangkut dimensi biologis, psikososial, dan juga kultural. Nah, bagaimana dengan pelecehan seksual itu sendiri? Ketika kita bicara pelecehan seksual, pastinya kita akan bicara tentang perilaku. Baik. Nah, perilaku itu sendiri ada yang secara langsung bisa diamati dan ada yang bisa tidak langsung. Sehingga di sini ketika kita bicara pelecehan seksual, tepat sekali tadi disampaikan bahwa tidak semua orang itu menyadari kalau dirinya itu mendapatkan pelecehan. Nah, sekarang ketika kita sebenarnya apa toh pelecehan seksual itu? Maka pelecehan seksual itu
artinya adalah semua perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan baik itu oleh seseorang maupun sekelompok orang secara sepihak di mana tidak dikehendaki oleh korbannya. Nah, itulah yang dikatakan pelecehan seksual. Oke. Kalau kita membahas tentang pelecehan seksual, Bu, apakah pelecehan seksual ini ada kategorinya atau macam-macam sendiri, atau hanya pelecehan seksual berupa fisik saja, Bu? Ya, jadi kalau pelecehan seksual, orang dengar kata seksual, itu pasti di masyarakat itu yang dipikir adalah hubungan seks. Ya, atau hubungan suami istri, padahal sesungguhnya bukan itu. Jadi dalam diskusi ini saya akan sedikit memaparkan bahwa tanpa kita sadari, tadi yang dikatakan oleh host tadi Mbak Safira, bahwa pelecehan seksual ini ternyata luas sekali, tidak hanya sekedar hubungan seks atau hubungan intim gitu. Jadi pelecehan seksual ini bisa sifatnya fisik maupun juga non fisik, bisa itu lisan, virtual gitu ya, sampai juga dengan emosional. Bahkan kalau kita melihat salah satu pelecehan seksual itu bisa diukur dengan namanya instrumen yang namanya sexual experience questionnaire, di mana di situ ada 5 dimensi. Yang pertama adalah adanya dimensi yang diukur adalah gender harassment, di mana tanpa kita sadari seringkali ada ucapan mampu toh itu seorang wanita mimpin saya, lah itu sudah mengatakan bahwa ternyata ada persepsi bahwa wanita itu harus lebih rendah dari yang mengatakan. Itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Dilihat dari tadi yang saya katakan bahwa pelecehan gender ya di sini lah. Yang kedua adalah seductive behavior. Jadi di sini dia melecehkan, tetapi di situ pelecehannya dengan kata-kata. Mungkin ada orang jalan gitu ya, tanpa kita sadari ada siulan-siulan itu ya Ibu. Bisa siulan, bisa bahkan wow. Mantap. Tapi dengan mantapnya dengan ada mungkin ada perlingan, ada sesuatu yang ditunjukkan dengan bahasa tubuhnya. Jadi dengan mantap kalau hanya wow, mantap. Tapi mantapnya dengan mungkin menunjuk arah pada daerah dada atau mungkin pada daerah pantat. Lah, ini tanpa kita sadari sering itu terjadi dan ironisnya gitu. Tidak semua orang tahu bahwa itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Yang ketiga yaitu ada yang namanya sexual bribery. Dan yang keempat ada namanya sexual coercion. Di sini sudah muncul penekanan-penekanan. Jadi kalau kita tadi dikatakan bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Ya, bisa di area sekitar kita, bisa di sekolah, kampus ya, yang lagi tren hari ini ada di kampus, ada di pondok pesantren gitu ya. Baru-baru ini ada berita tentang pelecehan 13 santriwati itu Ibu. Di pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Lah, makanya bahwa ini pelecehan seksual, maka kita bicara penyimpangan perilaku gitu tadi lah. Sehingga di sini dimanapun saya katakan pelecehan seksual itu sangat mungkin bisa terjadi. Ya, tadi saya bicara ada yang contoh di kantor, seorang atasan ngomong, nanti malam ayo kita keluar. Ketika bawahan itu tidak mau, maka ada intimidasi. Gajimu tak potong loh ya, atau bahkan nanti kamu tak turunkan lah. Ini disadari atau tidak ya, dengan bahasa-bahasa intimidasi, ancaman, yang dimana tujuan dia ngajak keluar tadi adalah arahnya pada mungkin kontak fisik ya, sekedar mungkin menurut si bos coba-coba lah cium karyawan baru gitu ya lah. Ini adalah bagian juga dari pelecehan seksual. Belum lagi nanti yang terakhir yaitu sexual assault. Ini terang-terangan ya, terang-terangan gitu dia mengajak yang arahnya sudah pada tanpa adanya tedeng ngaling-ngaling kalau orang Jawa bilang gitu ya. Itu semua masuk pelecehan seksual. Bahkan gitu ketika kita bicara kok tadi ada ya bentuknya pelecehan seksual dalam bentuk virtual, kita dikirimi temen yang mungkin di situ iseng lah gambar setengah telanjang, nggak usah ngomong telanjang ya, setengah telanjang, tetapi di situ memunculkan sebuah
tayangan pornografi ini adalah bagian juga dari pelecehan seksual. Ini yang seringkali korban juga tidak menyadari, sehingga ketika kita ngomong gitu aja kok dikatakan pelecehan, tapi secara garis besarnya semua yang tadi saya sebutkan itu masuk dalam kategori pelecehan seksual dengan syaratnya tadi tidak dikehendaki. Jangan nanti ngomong dikehendaki, ngomong saya dilecehkan, beda dong nanti artinya ketika kita bicara pelecehan. Dan kalau dia ngomong menikmati itu ada kesepakatan gitu lah. Ini yang harus kita bedakan. Jangan ketika pacaran dia enjoy aja, begitu ditinggalkan ngomong pelecehan. Nah ini yang perlu kita luruskan. Gitu ya. Baik Ibu, kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual, itu pasti tidak jauh dari kata dengan perempuan. Kalau menurut Ibu, apakah perempuan sendiri itu masih dianggap rendah di keadaan kita sekarang ini? Jadi memang pelecehan seksual ini korbannya 75% atau bahkan ada banyak penelitian mengatakan lebih itu adalah perempuan. Tetapi sesungguhnya tidak hanya perempuan yang sebagai korban. Nah, apakah perempuan itu hari ini masih dianggap rendah? Kalau kita bicara posisi perempuan di masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang kita pahami ya, di dalam Islam itu perempuan itu mempunyai posisi yang dimuliakan gitu. Bahkan Islam mengatakan ketika anak harus berbakti itu 3 kali untuk ibunya, baru terakhir untuk ayahnya lah. Disitulah posisi perempuan itu ternyata mempunyai posisi yang sangat tinggi lah. Sehingga ini memang menjadi diskusi gitu ya, bahwa adanya gender ya, adanya kesetaraan ini memang masih menjadi kontroversi ketika kita bicara dari sudut budaya atau kultur gitu ya. Oke, baik Ibu, berdasarkan yang telah Ibu sampaikan tadi, saya ingin membahas sedikit tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia atau hukum tentang pelecehan seksual itu bagi para pelakunya. Apakah sudah ada dan diterapkan di negara kita ini? Oke, jadi ketika kita bicara payung hukum dari korban, karena ketika bicara pelecehan seksual itu ada pelaku dan satu ada korban. Benar. Nah, artinya bagi pelaku ini apa sih hukumannya? Bagi korban apa sih perlindungannya, kan begitu? Ya. Maka kita harus tahu hukum di Indonesia belum ada yang mengatakan langsung kata-kata pelecehan seksual. Yang ada dalam KUHP ya, pada pasal 289 itu adalah perbuatan cabul. Di situ dikatakan bahwa ketika seseorang gitu ya melakukan dengan sengaja atau ancaman, maka dia bisa dikenakan, artinya ancaman untuk melakukan atau membantu itu perbuatan cabul, maka di sini bisa dikenakan penjara maksimal 9 tahun. 9 tahun. Jadi apa ya, kalau saya katakan bahwa tidak hanya pasal 289, itu ada pasal 287 sampai pasal 303 ya dalam KUHP itu adalah hal-hal yang memang mengarah pada perlindungan atau sanksi bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban. Begitu juga untuk pelecehan seksual pada anak. Karena kalau kita lihat trennya gitu ya, sekarang tidak hanya remaja ya, yang mungkin kalau remaja dilihat dari fisiknya gitu lagi mekar-mekarnya. Fakultas Ilmu Kesehatan berdiri sejak tahun 2006 dengan 3 program studi dan saat ini bertambah menjadi 7 program studi. Fakultas Ilmu Kesehatan
fokus dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang berlandaskan moralitas, intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur. Kami terus berkolaborasi dan berinovasi melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Saat ini, Fakultas Ilmu Kesehatan telah memiliki 15 kerjasama internasional dan puluhan kerjasama di tingkat regional dan nasional, baik dengan rumah sakit, industri, perguruan tinggi, dan lainnya. Sejak pertengahan Maret 2020, Universitas Muhammadiyah Surabaya menerapkan kuliah secara online karena adanya pandemik COVID-19. Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning, di mana perkuliahan secara teori dilakukan secara online dan pembelajaran praktikum serta praktek klinik yang dilakukan di puskesmas, rumah sakit maupun industri dilakukan secara offline. Pandemik bukanlah suatu penghambat bagi mahasiswa kami dalam meningkatkan prestasi dan selalu berinovasi. Berbagai prestasi dalam 3 tahun terakhir dicapai oleh mahasiswa kami baik dalam kancah regional, nasional maupun internasional. Proses belajar mengajar dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas teater, ruang pembelajaran tutorial, ruang laboratorium, CBT Center, dan sarana prasarana penunjang pengajaran seperti perpustakaan, akses WiFi, serta ruang diskusi mahasiswa. Berbicara tentang pelecehan seksual berdasarkan data yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah ada di Indonesia ini payung hukum atau undang-undang yang berlaku tentang pelecehan seksual untuk perilaku pelecehan seksual tersebut? Ya, jadi kalau di Indonesia kita bicara pelecehan seksual gitu ya, ini ada beberapa pasal di KUHP gitu yang di situ mulai pasal 287, 289 ini dikatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja memberikan ancaman atau dengan atau tanpa kekerasan mengajak atau bahkan membantu gitu untuk melakukan perbuatan cabul itu bisa dikenakan penjara paling lama 9 tahun. Jadi kalau kita bicara kata-kata pelecehan seksual sendiri ini tidak ada, tetapi tadi kita pada perbuatan cabul, bahkan kalau pada anak-anak ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 81 dan pasal 82 itu dikatakan ya setiap orang ya yang melakukan tidak jauh berbeda bunyinya ya pada anak di bawah umur itu bisa dikenakan penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun
atau denda minimal 60 juta sampai dengan 300 juta. Tapi untuk kata pelecehan seksual sendiri ini tidak ada. Tapi hari ini lagi dibahas dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang tadi disampaikan di awal, bisa terjadi di kampus, dosen kepada mahasiswanya, bahkan terakhir di pesantren Ibu. Di pesantren Ada gitu ya. santrinya sendiri. Nah, itu yang lagi tren di Jawa Barat gitu Iya, ya. Ada benar. sekian santriwati gitu ya. Iya. Nah, di sini itu yang sekarang lagi menjadi topik adanya pro dan kontra, yaitu pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sebenarnya kalau kita baca gitu dari draftnya pada RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada 5 poin. Yang pertama adalah memang pada ruang lingkup yaitu pencegahan. Ya, yang kedua adalah ketika sudah ada, ini kasusnya mau apa gitu ya. Yang ketiga, ini adalah perlindungan. Perlindungan, yang keempat ini adalah pemulihan korban, dan yang kelima ini adalah sanksi apa yang diberikan oleh pelaku-pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu sendiri. Tetapi ini kan masih dalam tahap masih pro dan kontra, sehingga sebenarnya kalau kita melihat ruang lingkupnya tadi ada 5P tadi, maka di situ ya sebenarnya kemungkinan nanti dengan selama ini kan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini kan kadang seperti angin lalu ya, bisa dirasakan kasusnya tapi tidak bisa diapakan, apalagi kalau di kampus paling ditegur dikeluarkan gitu kan. Nah, sehingga apa, efek jerah ini sepertinya masih kurang Sehingga nantinya akan ada timbul kasus baru terulang lagi ya. Jadi mulai di kampus yang sekarang ini lagi jadi trending topik itu kan di kampus sama di pesantren, pondok pesantren ya. Jadi kalau kita bicara di mana toh pelecehan seksual itu bisa terjadi, kalau kita melihat tadi pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun gitu. Jadi tidak hanya saya takut gelap nanti dilecehkan, nggak usah gelap, yang terang benderang itu banyak orang itu pun bisa gitu. Jadi nanti justru inilah yang menjadi PR kita ke depan, bagaimana edukasi kita kepada masyarakat gitu, agar mindset yang pelecehan seksual itu ketika hanya di fisik aja tidak gitu. Tadi saya katakan bahwa ini membuat mata hati kita menjadi mendengarkan, menjadi kita lebih banyak tahu gitu. Oh ternyata pelecehan seksual itu tidak hanya sekedar kontak fisik atau bahkan hubungan suami istri, tidak. Tetapi tadi banyak yang sudah saya jelaskan di awal gitu. Katanya tadi ada siulan. Kalau siulannya siulannya bagaimana kan begitu ya. Kalau siul-siul sendiri tidak ada orang lewat ya bukan pelecehan seksual, tapi ketika nanti diikuti oleh yang lain ya itu menjadi sebuah perilaku pelecehan seksual gitu. Oke. Baik Ibu, sebelum kita nantinya akan membahas terkait dampak, terus nanti kita akan membahas terkait mungkin kita akan berbincang dari sudut pandang agama Islam sendiri, Bu. Mari teman-teman kita simak tayangan berikut ini. Oke, baik. Kita lanjutkan, Ibu. Di sini saya akan lanjut berbicara tentang dampak dari pelecehan seksual bagi korban, dan korban ini harus apa, Ibu, ketika korban menyadari bahwa dia itu adalah korban dari pelecehan seksual. Jadi ketika kita bicara dampak gitu ya, secara tadi permasalahannya kan banyak orang yang tidak merasa dilecehkan lah. Benar. Ketika dia merasa sebagai korban gitu, maka ini ada dampak yang sangat serius yang bisa terjadi gitu, yaitu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, baik itu dampak secara fisik ya atau biologis, dampak psikologis, dan juga dampak sosial. Jadi ketika kita bicara dampak fisik, ini mulai menurunnya nafsu makan karena dia sangat teringat akan kasus yang dianggap dia hal-hal yang menakutkan dalam hidupnya. Ini dia menjadi tidak bisa tidur ya, bahkan sampai bisa memunculkan sakit kepala atau juga sampai
tensinya meningkat. Nah, kadang juga sampai berhari-hari dia tidak bisa tidur karena ingatan kejadian yang tadi mengganggu. Itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, 70% ini adalah dampaknya ke arah psikologis gitu. Artinya apa? Mulai dia malu, cemas, harga diri rendah, bahkan gitu. Ini akan terjadi yang namanya post traumatic stress disorder. Jadi ini akan terjadi bahwa setelah kejadian itu dia terjadi gangguan secara psikologis yang ini juga seringkali diikuti oleh keluhan-keluhan fisiologis atau fisik. Nah, kita tidak heran ketika ada seorang pelaku pelecehan seksual ditanya dalam wawancara kasus kriminal, dia ngomong, saya dulu masa kecil saya pernah dilakukan ini oleh tetangga, oleh orang. Kadang-kadang muncul sebuah dendam untuk melakukan dan menjadi perilaku yang berulang. Benar Itu yang saya katakan bahwa terjadi juga perubahan kepribadian. Nah, di sisi lain dari dampak sosial gitu, ketika masyarakat kita itu tidak semuanya mengatakan bahwa dia adalah korban. Kadang masih ngomong salah dhewe sing ngangkon gak klambi ngono iku sapa. Sehingga si korban ini bahkan menjadi pihak yang disudutkan. Lah, ini akan menjadi ya isolasi sosial, terus terjadi intimidasi, bahkan juga pandangan yang mungkin kurang bagus terhadap korban itu sendiri, padahal dia korban. Ya, ini karena tadi saya katakan ketika bicara pelecehan seksual itu pandangan masyarakat belum sepenuhnya itu pelecehan. Karena apa? Dia tidak merasa dilecehkan. Beda lagi kalau dia merasa dilecehkan. Betul. Ya, Oke. Baik, kita lanjut Ibu. Kalau tadinya kita berbicara dampak, terus saya ingin menanyakan bagaimana pandangan dalam hal dakwah Muhammadiyah terkait pelecehan seksual ini. Oke, mungkin sebelum kita bicara ya pandangan agama ya, karena kita bicara pelecehan seksual pastinya kalau kita lihat dari kata-katanya pelecehan seksual pasti agama apapun mengatakan bahwa pelecehan seksual ini adalah perbuatan yang sangat tercela atau tidak terpuji. Terlepas dari kita yang saat ini hadir sebagai seorang muslim ya, dalam Islam itu sangat mengatur segala sesuatu terkait dengan fitrah manusia. Yang pertama adalah kita bicara kebutuhan seksual. Ya. Seksual ini adalah kebutuhan seperti kita butuh makan, butuh tidur, sehingga perlu adanya sebuah aturan. Kalau kita makan itu kan kalau lapar kita makan gitu lah. Ya. Kalau seks gimana gitu kan? Maka dalam Islam ini sudah jelas ada jalur yang harus dilakukan, yaitu jalurnya melalui sebuah pernikahan. Oke. Sehingga dengan adanya wadah pernikahan itulah maka tadi yang kita katakan bahwa bagaimana kebutuhan akan seksualitas itu bisa ada jalur yang tepat. Karena dalam Islam pun sudah banyak diperingatkan. Jangankan melakukan pelecehan, mendekati aja itu loh sudah jelas larangannya. Itu sudah tertulis dalam salah satu surat Al-Qur'an ya, pada surat Al-Isra ayat 38. Wala taqrabu zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang tercela. ya, disitulah kita tahu bagaimana. Di samping itu sebenarnya dalam Islam mengatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu adanya karena hubungan sosial. Maka selanjutnya bagaimana? Islam mengatur hubungan sosial. Bagaimana sih selayaknya ketika kita itu berhubungan dengan jenis kelamin yang berbeda? Bagaimana nanti kita menundukkan pandangan ketika ada rasa nafsu kita, kok ada pandangan yang sekiranya menggoda atau menggoyahkan iman, maka agama katakan
segera pulang temui istri-istri kamu. Itu pun sudah diatur oleh Islam. Itu juga bagaimana untuk tidak menimbulkan sebuah syahwat atau nafsu. Maka bagaimana tadi kita berpakaian, ya, kita berbicara. Jangan kalau dengan lawan jenis ngomongnya ngeses-ngeses. Ya, ngomongnya nanti justru Lemes-lemes ya, Ibu. Justru ya. itu akan menimbulkan hasrat dari laki-laki itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika kita bicara laki-laki dan perempuan, ini pastinya dua-duanya memiliki nafsu, tetapi mungkin secara rangsangan seksual datangnya dengan cara yang berbeda. Kalau laki-laki ya mendengar suara, melihat kecantikan itu dia bisa secara seksual terangsang, tapi wanita mungkin Tidak. beda lagi. Itulah. Ini yang saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang bagaimana pandangan Islam sendiri, Islam sangat mengatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan ini merupakan bagian dari dosa besar. Oke, Ibu. Berarti dalam Islam sendiri sudah ada aturan-aturan yang berlaku, mungkin dengan tujuannya itu untuk mencegah dari pelecehan seksual. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa agama Islam ini agama yang universal, artinya apa? Seluruh sendi kehidupan itu sudah diatur dalam aturan-aturan yang ada dalam agama kita. Sampai dengan tadi, ya, nafsu seksual itu bagian dari fitrah manusia, ada di dalam Al-Quran. Iya, benar, Ibu. Baik, Sobat Health Focus, luar biasa sekali pembahasan kita pada sore kali ini. Kita telah dapat ilmu banyak dari narasumber yang di sebelah saya. Terakhir mungkin Ibu, saya akan mungkin Ibu ada pesan ataupun saran terhadap korban dari pelecehan seksual. Silakan. Oke, jadi saya sampaikan sebelum kita bicara tentang korban, pastinya kita harus punya tips. Gitu. Ya, karena tadi kita tahu bahwa ancaman pelecehan seksual itu berada dimanapun kita berada. Sehingga satu, tetap waspada terhadap lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, ya, kita harus punya sikap. Punya sikap ini artinya harus kita tegas, ya. Kita juga mampu memberikan sebuah penampilan yang di sini tidak memunculkan hal-hal yang mengarah terjadinya pelecehan seksual. Contohnya adalah bagaimana kita menggunakan pakaian yang di situ tidak memunculkan lawan jenis kita sehingga memunculkan rangsangan dari pandangan yang mungkin pengennya seksi tapi nanti dampaknya justru kepada terjadinya perilaku penyimpangan. Yang selanjutnya kita harus berani bilang tidak. Ya. Jadi punya sikap. Dan ada lagi yang hari ini ya, pada era saat ini perkembangan IT yang cukup luar biasa, hindari melihat tayangan-tayangan pornografi. Karena tanpa kita sadari ketika kita membaca, kita melihat, maka alam bawah sadar kita akan menjadi pemicu bahwa keinginan atau dorongan seksual itu bisa muncul. Dan kalau kita lihat kembali banyaknya kasus pelecehan seksual, salah satunya adalah anak-anak melihat yang sebenarnya tidak belum pantas saatnya untuk menjadi tontonan atau bahkan tidak boleh dilihat. Sehingga keinginan mencoba itulah yang dia menjadi memperkosa temannya lah. Jadi tipsnya tadi, untuk korban, saya katakan ketika kita berada menjadi atau kita menjadi korban, yang pertama jangan panik. Yang kedua, catat semua kejadian yang menimpa diri kita dan ceritakan pada orang yang Anda percaya. Yang ketiga, Anda juga harus memberikan pelajaran pada pelaku. Dan yang keempat, jangan segan untuk membuat laporan pada pihak yang berwajib. Karena apa? Pelecehan seksual itu adalah yang terlaporkan itu fenomena gunung es. Yang tidak dilaporkan ini loh yang lebih banyak. Kenapa kok nggak dilaporkan? Malu nanti. Bahkan kalau kita melihat kejadian yang baru-baru ini itu harus viral dulu, Ibu.
harus viral baru mungkin korban berani melaporkan. Betul. Sehingga Itulah yang tadi saya katakan bahwa korban butuh yang namanya dukungan sosial atau social support. Ketika orang sudah, netizen sudah ngomong, dia baru maju, gitu kan. Nah, ini memang kadang-kadang keberanian untuk mengubah masyarakat itu butuh sebuah dukungan. Iya. Nah, jadi jangan segan ketika ada kasus pelecehan seksual, kita sampaikan agar apa? Satu, pelaku sendiri menjadi jera. Jangan hanya gitu aja kok biasa. Lah, kalau biasa-biasa dia akan merasa oh hari ini biasa, besok biasa lagi terus, menjadi habit juga bagi pelaku akhirnya. Oke. Telah banyak kita kupas ya Bu, kita ambil ilmu dari Ibu yang berekspert di bidangnya. Mungkin itu saja ya Bu pembahasan kita pada sore hari ini. Sedikit ada kata dari saya, menjadi perempuan itu gampang-gampang susah. Sehingga kita sebagai perempuan harus pandai-pandai menjaga diri kita. Baik itu menjaga sikap, perilaku, ataupun perkataan. Karena kita tidak tahu yang ada di sekeliling kita itu bisa membahayakan atau bisa berdampak baik bagi diri kita sendiri. Mungkin telah banyak kita ambil ilmu dari saya pribadi, untuk saya pribadi sebagai mahasiswa, sebagai perempuan yang mungkin jika kedepannya amit-amit ya Ibu bisa saya terapkan ataupun bisa saya nantinya akan berbagi ilmu terhadap teman-teman ataupun keluarga saya sendiri. Mungkin itu saja Sobat Health Podcast. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Sahabat Podcast, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhir kata dari saya, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Surabaya, Kampus Sejuta Inovasi.